لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, hari ini jutaan calon jemaah dari penjuru dunia dengan khusyuk menjalani rangkaian puncak haji di Padang Arafah. Mereka mengikuti prosesi wukuf di tengah cuaca ekstrim. Sejak pagi waktu Arab Saudi, jemaah telah mempersiapkan diri dari hotelnya masing-masing. Keberangkatan jemaah menuju ke Arafah berbasis syarikah, markas, dan hotel. Sejumlah petugas disiapkan untuk melayani jemaah saat proses pemberangkatan, mulai dari memastikan jemaah naik bus yang sesuai hingga memberikan arahan kepada jemaah lansia atau yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian setibanya di Arafah, nantinya jemaah akan menempati tenda-tenda yang telah disiapkan dan tidak keluar tenda pada pukul 10 hingga pukul 16.00. Dikarenakan suhu ekstrim yang diperkirakan hingga 50 derajat. Jemaah diminta mengisi waktu dengan beribadah seperti berzikir, tadarus Al-Quran, serta mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Luar biasa. Sementara Menteri Agama Republik Indonesia mengecek jemaah calon haji Indonesia yang siap didorong menuju ke Arafah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengecek proses pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah yang dimulai pada Rabu siang. Menteri Agama mendatangi sejumlah hotel yang berada di sektor 2 kawasan Syisyah sekitar pukul 10 waktu Arab Saudi. Setelah itu, Amirul Haji menuju bus yang telah diisi jemaah dan menyapa para jemaah. Nasaruddin mendoakan agar rangkaian ibadah yang dilakukan jemaah haji ini berjalan dengan lancar. Jemaah diberangkatkan ke Arafah secara bertahap, mulai pagi hingga malam hari. Menteri Agama menjamin semua jemaah akan dibawa ke Arafah. Dirinya bersama dengan otoritas Arab Saudi dan pihak syarikah sudah sepakat agar semua jemaah haji dibawa ke Arafah tanpa memandang asal syarikahnya. Sementara Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia semakin mematangkan persiapan safari wukuf. Safari wukuf menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk memastikan jemaah rentan tetap bisa memenuhi inti dari ibadah haji. Persiapan safari wukuf untuk jemaah haji lansia, resiko tinggi, dan disabilitas jelang puncak haji terus dimatangkan oleh Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Republik Indonesia. Mulai Selasa waktu setempat, para jemaah yang sudah layak pulang dari rumah sakit dijemput petugas haji untuk persiapan mengikuti safari wukuf. Nantinya, jemaah calon haji lansia dengan resiko tinggi dan juga disabilitas akan dipindahkan ke Hotel Asila Al-Andalus dari Mekah, Arab Saudi yang menjadi tempat transit untuk peserta safari wukuf. Pada Kamis atau 9 Zulhijjah pagi, para peserta safari wukuf akan diangkut menggunakan bus menuju ke Arafah. Untuk mendukung mobilisasi, Kemenkes menyiapkan 4 bus khusus, 2 unit untuk jemaah dengan posisi duduk dan 2 unit lainnya untuk jemaah yang harus berbaring. Safari wukuf ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah untuk memastikan jemaah rentan tetap bisa memenuhi rukun wukuf yang merupakan inti dari ibadah haji tanpa harus memaksakan kondisi fisik mereka yang terbatas. Pemirsa, tim iNews Media Group menjadi bagian dari undangan resmi Kerajaan Arab Saudi dan mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung ruang Komando 911 yang menjadi pusat kendali operasi keamanan nasional terpadu. Petugas terus memantau layar untuk menjawab panggilan darurat dan meneruskan laporan pada Satgas di lapangan untuk ditindaklanjuti. Bahkan tidak sembarang orang bisa mengakses markas besar 911 yang beroperasi 24 jam non-stop. Kemudian beruntung juga tim iNews Media Group menjadi bagian dari undangan resmi Kerajaan Arab Saudi dan mendapatkan kesempatan untuk meninjau secara langsung di ruang Komando 911. All of those technologies, we have well-trained and educated people working on those technologies. They speak more than one language. They also was sent to courses in how to deal with different calls and different callers, different people.
Jutaan jemaah calon haji akan bersiap menjalani wukuf di Padang Arafah mulai zuhur waktu Arab Saudi. Sejumlah rangkaian acara akan dijalankan para calon jemaah haji pada waktu wukuf. Haji dimulai hari ini 9 Zulhijjah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juni 2025. Ribuan jemaah calon haji dari tanah air pun telah menempati tendanya masing-masing dan akan menjalani ibadah wukuf. Seperti diketahui, wukuf di Arafah merupakan inti dari ibadah haji. Sesuai dengan hadis Nabi Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Rangkaian wukuf di Arafah sendiri akan dimulai pada waktu zawal atau tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur sekitar pukul 12.20 waktu Arab Saudi. Rangkaian wukuf akan diawali dengan khutbah wukuf, sholat jamaah qashar takdim zuhur dan asar, serta zikir dan berdoa. Khutbah wukuf di tenda misi haji nantinya akan disampaikan oleh Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori dengan tema wukuf di Arafah meneguhkan persaudaraan dan semangat kebangsaan. Sementara selaku imam sholat jamaah qashar zuhur dan asar adalah Tuan Guru Dr. Lalu Ahmad Zainuri LCMA. Wukuf di tenda misi haji Indonesia akan diikuti oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Ketua BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sekjen Kemenak Kamarudin Amin, Dirjen PHU Hilman Latif, dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad. Menteri Agama dijadwalkan akan memberikan sambutan sebelum dimulainya prosesi wukuf. Sambutan juga akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Setelah mengiringi prosesi wukuf, senantinya jemaah secara bertahap akan diberangkatkan ke Musdalifah menggunakan bus yang telah disiapkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang akan dimulai pukul 19.00 waktu Arab Saudi atau selepas sholat maghrib. Bagi jemaah yang mengikuti program murur, mereka hanya berhenti sejenak melintasi Musdalifah tanpa turun dari bus lalu menuju Mina. Bagi jemaah non-murur, mereka akan turun dan mabit di Musdalifah dan diberangkatkan secara bertahap ke Mina usai pertengahan malam. Selanjutnya pada 10 Zulhijjah, jemaah akan diarahkan untuk melontar jumroh Aqobah dan melaksanakan tahalul awal serta kembali ke tenda Mina untuk berganti pakaian. Jemaah akan melaksanakan lontar jumrah Wula, Wusto, dan Aqobah di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah nantinya. PPIH akan memfasilitasi 4 bus khusus di mana 2 bus memiliki fasilitas tempat tidur di dalamnya, sementara 2 bus lainnya difasilitasi full tempat duduk. 4 bus ini dikhususkan bagi jemaah yang masuk skema safari wukuf, di mana di dalamnya terdapat jemaah yang dalam kondisi sakit dan masih dalam perawatan, termasuk lansia dan disabilitas. Mereka akan dibawa menuju Arafah menjelang waktu zuhur untuk mengikuti prosesi wukuf meski dalam waktu sebentar dan tetap berada di dalam bus. Setelah dirasa cukup mengikuti prosesi wukuf, maka jemaah safari wukuf akan kembali menuju hotel transit atau KKAHI di Mekah atau Rumah Sakit Arab Saudi. Untuk rangkaian selanjutnya seperti melontar jumroh akan diwakilkan oleh petugas haji yang ditunjuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, Anyus melaporkan. Jutaan umat muslim jemaah haji dari penjuru dunia melaksanakan puncak ibadah haji tahun ini. Jemaah bergerak menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau yang disingkat Ar-Muzna. Jemaah wukuf yang berada di Arafah merupakan puncak ibadah haji. Padang Arafah terletak di sebelah timur laut kota Mekah, Arab Saudi. Sebagian besar jemaah berangkat ke Padang Arafah mulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Jemaah kemudian melangsungkan ibadah wukuf yang merupakan salah satu rukun haji. Wukuf dilaksanakan sejak tergelincir matahari atau waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Kemudian di hari yang sama setelah selesai wukuf di Arafah, jemaah haji berkumpul di Musdalifah dan menginap di sana atau disebut Mabit Musdalifah. Jemaah juga disunahkan mengambil 7 butir batu kerikil untuk digunakan saat lempar jumroh. Sementara untuk jemaah lansia, disabilitas, pengguna kursi roda atau yang sedang sakit bisa mengikuti skema murur, yaitu hanya melintas saja alias tidak menginap. Setelah bermalam di Musdalifah, yakni pada 19 Zulhijjah atau 6 Juni 2025, jemaah haji melempar jumroh Aqobah dari mulai terbit fajar sampai terbit fajar keesokan harinya di Jamarot. Jemaah juga melakukan tahalul atau bercukur yang menandakan selesainya rangkaian ibadah haji, di mana tahapan ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kemudian pada 11 hingga 13 Zulhijjah atau 7 hingga 9 Juni 2025,
Jemaah menginap di Mina dan melempar jumroh di hari Tasyrik. Kemudian pada 12 Zulhijjah atau 8 Juni 2025 dimulailah proses kepulangan nafar awal atau jemaah haji yang memiliki waktu untuk meninggalkan Mina menuju Mekah lebih dahulu. Sementara untuk kepulangan nafar akhir dimulai pada 13 Zulhijjah atau 9 Juni 2025, jemaah haji kembali ke kota Mekah. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi menunda pelaksanaan Tanazul yang telah direncanakan pada tahun ini. Penundaan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan seluruh jemaah haji. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menjelaskan pertimbangan penundaan skema Tanazul pada haji musim 2025. Skema Tanazul ditunda karena Arab Saudi ingin menjamin kemaslahatan seluruh jemaah haji. Meski seluruh negara sudah mempersiapkan skema Tanazul bagi jemaah, namun diprediksi Tanazul akan membuat jalan atau akses menuju Jamarat dari arah kota Mekah menjadi padat. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai hal untuk kebutuhan Tanazul, mulai dari bus, hotel transit, mengatur pembagian konsumsi, hingga pos jaga di sejumlah titik. Yang Tanazul itu sudah siap dengan segala macamnya di sana. Jadi kalau seandainya ada yang Tanazul kemarin itu, kuota makanannya saja yang dipindahkan ke hotelnya. Tapi dapurnya kasurnya tetap ada di situ, tendanya tetap ada di situ. Jadi bukan berarti bahwa yang 30.000 sekian itu melakukan Tanazul otomatis nggak ada kuota kasurnya, tetap ada kasurnya. Tidak tertutup kemungkinan juga kalau ada yang mau melakukan Tanazul di luar program, ya itu mungkin bisa kita baku atur lagi dengan besok dengan syarikatnya. Jadi masih sangat ada alternatifnya. Cuma secara struktural, secara fungsional, secara instruksional ya, itu kita sudah tidak menganjurkan untuk melakukan Tanazul sesuai dengan anjuran pemerintah Saudi. Diketahui Tanazul awalnya disiapkan untuk mengurangi kepadatan tenda di Mina. Jemaah haji yang mengikuti Tanazul akan kembali ke hotel usai melempar jumroh. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Saat puncak haji di Padang Arafah, Jabal Rahmah menjadi lokasi pilihan banyak jamaah untuk wukuf. Banyak jemaah yang berupaya untuk wukuf di Jabal Rahmah karena dipercaya merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jabal Rahmah memiliki arti bukit kasih sayang yang merupakan sebuah bukit yang berada di Padang Arafah dan berjarak 20 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Bukit ini berukuran kecil dengan tinggi 70 meter dan di puncaknya terdapat monumen berbentuk tugu putih. Jabal Rahmah mempunyai makna sejarah spiritual bagi umat Islam, utamanya terkait dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Bukit ini dianggap sebagai tempat pertemuan keduanya untuk pertama kali setelah diusir dari surga. Selain menjadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, Jabal Rahmah juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah Islam. Di antaranya sebagai tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat Al-Maidah ayat 3, serta menjadi tempat Rasulullah menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan sebelum beliau wafat. Pada puncak haji, wukuf di Jabal Rahmah banyak dilakukan oleh jemaah haji di Padang Arafah. Banyak yang percaya Jabal Rahmah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Meski banyak yang berusaha wukuf di Jabal Rahmah, namun tidak ada hadis atau dalil yang secara khusus menyatakan keutamaan wukuf di Jabal Rahmah dibandingkan dengan tempat lain di Arafah. Wukuf dimanapun di Arafah memiliki nilai ibadah yang sama. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu. Ibadah haji terbilang istimewa karena hanya dapat dilaksanakan di Tanah Suci Mekah di bulan Zulhijjah. Pada hambanya,
Ibadah haji adalah rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu menunaikannya. Mampu tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara materi. Dalam Islam, ibadah haji adalah ibadah yang istimewa karena dilakukan khusus di bulan Zulhijjah. Ibadah haji dilakukan di Baitullah, tanah suci Mekah, dengan serangkaian rukun ibadah yang harus dijalani. Ibadah haji pertama kali diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dipercaya untuk membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam di Mekah. Ka'bah menjadi rumah ibadah pertama sekaligus kiblat bagi umat Islam. Setelah selesai dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyerukan kepada manusia untuk menjalani ibadah haji. Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke bukit di selatan Ka'bah atau Jabal Qubais. Di bukit inilah perintah ibadah haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diserukan kepada umat muslim. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam ke bukit Safa Marwah hingga perbatasan tanah haram. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji sesuai tata cara yang diajarkan kepadanya setiap tahun hingga akhir hayatnya. Sepeninggal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, tata cara dan tujuan ibadah haji banyak diubah oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah. Mereka menyekutukan Allah dengan patung dan berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Bahkan ketika waktu haji, suasana Ka'bah lebih menyerupai sirkus. Tradisi yang jauh menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim ini berlangsung selama lebih dari 2000 tahun. Semua hal menyimpang tersebut diubah oleh Nabi Muhammad SAW, dan Ka'bah pun dikembalikan sebagai tempat suci. Sebagian ahli menyebut ibadah haji diwajibkan pada tahun 6 Hijriah atau sekitar 627 Masehi. Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji untuk pertama kalinya pada tahun 9 Hijriah. Sejak saat itu, ibadah haji diwajibkan setidaknya sekali seumur hidup. Sementara hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kain penutup Ka'bah atau dikenal dengan kiswah menjadi simbol kehormatan dan spiritualitas bagi umat muslim di seluruh dunia. Tim iNews Media Group mendapatkan kesempatan langka untuk melihat secara langsung proses pembuatan kiswah ke pabriknya di King Abdul Aziz Complex di Mekah, Arab Saudi. Dan jurnalis senior iNews Media Group, Syafril Nasution, melaporkannya untuk Anda. iNews punya kesempatan untuk melihat pabrik pembuatan kain Ka'bah. Bisa dilihat di sini, ini kita akan memasuki pabrik. Pabrik kiswah terletak di kawasan Al-Jud, Mekah. Kompleks seluas 100.000 meter persegi ini merupakan satu-satunya tempat resmi yang memproduksi kiswah, kain suci yang menyelimuti Ka'bah dan diganti setiap tahunnya. Pembuatan kiswah memakan waktu sekitar 10 bulan. Melibatkan lebih dari 240 pengrajin terampil. Dengan biaya produksi kain suci ini bisa mencapai 25 juta rial Saudi atau setara dengan 108 miliar rupiah. Ini adalah benang-benang yang akan digunakan untuk bagian daripada kain penutup Ka'bah berwarna keemasan putih. Ini yang kita lihat di sini. Dan diberi kesempatan juga untuk melihat pembuatan kain penutup Ka'bah. Kiswah terbuat atas 670 kg kain sutra hitam yang diimpor dari Jerman. Setiap bagiannya disulam dengan benang emas dan perak murni. Total berat kiswah bisa mencapai lebih dari 1.300 kg dengan tinggi 14 meter dan panjang yang mengelilingi keempat sisi Ka'bah. الحرير الخالص وهو أنقى أنواع الحرير في العالم ويستورد من إيطاليا. The Greek
the best quality of the silks and golds and silvers with the high qualities. Sabuk kiswah terdiri atas 16 potong kain kaligrafi di bagian atas dan 7 potongan lain di bawahnya, termasuk penutup pintu Ka'bah yang disebut burku. Penutup Ka'bah ini disebut kiswah yang beratnya 1 ton 300 kilo atau lebih kurang 1.300 kilo yang dibuat selama 8 bulan. Ya, dengan total biaya sebesar 25 juta rial. Dan ini diganti setiap tahun, setiap tanggal 1 Muharram. Kiswah diganti setiap tanggal 1 Muharram, menandai tahun baru Hijriah. Kiswah yang sedang dibuat saat ini akan dipasang untuk tahun depan. Kiswah lama tidak dibuang, melainkan disimpan, dibagikan kepada sejumlah tokoh negara atau dipajang di Kedutaan Arab Saudi. Kunjungan ke pabrik ini menjadi pengalaman spiritual tersendiri, menyaksikan bagaimana tradisi sakral dirawat dengan penuh kehormatan. Dari Mekah, Arab Saudi, Syafril Nasution, Armidian Kurniawan, Masirom iNews melaporkan. Pemirsa, masuki puncak haji, jemaah harus waspadai cuaca ekstrim di Arab Saudi. Suhu diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Cuaca saat puncak ibadah haji tahun ini diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Menteri Agama Nazruddin Umar menghimbau jemaah calon haji Indonesia untuk tidak terlalu banyak melakukan kegiatan di luar ruangan, kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak. Saat wukuf di Arafah, jemaah juga disarankan tetap berada di dalam tenda serta menjaga cairan tubuh dan energi selama melakukan ibadah. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan jemaah, terutama yang lanjut usia dan rentan terhadap paparan panas ekstrim. Dan apalagi nanti ini kan panasnya lebih 50 derajat Celcius. Jadi ada instruksi dari pemerintah Saudi Arabia. Hari hanya itu nanti jam 10 sampai jam 4 tidak boleh keluar kemah. Hari Kamis. Iya. Tidak boleh keluar kemah, kemudian juga tidak boleh naik ke Jabal Rahmat jam 10 sampai jam 4. Dan nanti mungkin akan ada penjagaan itu ya. Lebih dari 1,3 juta jemaah haji dari seluruh dunia telah tiba di Makkah jelang dimulainya puncak ibadah haji. Selama wukuf di Arafah, jemaah calon haji diberikan berbagai fasilitas untuk menjaga kenyamanan jemaah dan diimbau agar jemaah berdiam diri di tenda sambil berdoa, berzikir atau membaca Al-Quran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyampaikan skema khusus saat puncak haji. Petugas akan evakuasi estafet untuk menangani jemaah haji Indonesia, terutama lansia dan disabilitas, saat menjalani puncak haji di Ar-Muzna. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menyiapkan skema khusus, yakni evakuasi estafet untuk menangani jemaah haji Indonesia, terutama lansia yang mengalami kelelahan atau sakit saat menjalani puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jemaah yang mengalami kelelahan atau butuh bantuan akan didorong dari satu pos ke pos lainnya. Untuk mengoptimalkan penanganan, PPIH membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak, mulai dari petugas perlindungan jemaah, petugas lansia, media center, serta rumah sakit di Arab Saudi, terutama sekitar Mina. Bagi jemaah yang masih mampu duduk, tim akan mengevakuasi mereka menggunakan kursi roda. Namun jika jemaah tidak bisa duduk atau dalam kondisi sakit berat, mereka langsung dibawa menggunakan tandu. Sementara untuk kasus kelelahan ringan, jemaah cukup dibawa ke tenda, berteduh untuk istirahat dan memulihkan diri. Terdekat karena di situ nanti ada ambulan yang standby untuk membawa jamaah tersebut ke rumah sakit terdekat. Nanti begitu ada case kejadian itu akan dipecah masanya supaya diberikan akses jalan keluar menuju ke rumah sakit. Pemerintah berharap seluruh persiapan dapat memastikan jemaah haji, khususnya lansia dan disabilitas, bisa melewati puncak haji dengan aman dan nyaman. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan. لبيك
لبيك لا شريك